Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan susunan pengurus baru DPP Partai Demokrat periode 2015-2020. SBY memberikan pengumuman didampingi oleh sejumlah elit Partai Demokrat, diantaranya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Emir Syamsuddin, dan Syarif Hasan. Menurut SBY, nama pengurus yang ia umumkan baru sebatas pengurus utama partai. Dalam kepengurusan baru ini, 6 nama yang dipilih untuk mendampingi SBY sebagai wakil ketua umum adalah Syarif Hasan, Roy Suryo, Joko Ujianto, Nur Hayati Ali Asegaf, Kornel Simbolon, dan Muhammad Jafar Hafsah. Susunan pengurus lengkap itu akan saya sampaikan insya Allah bulan depan, dan harapan saya setelah diberikan autentikasi atau legalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan ingat, Kementerian Hukum dan HAM atau Menteri Hukum dan HAM itu tidak pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui, itu kedaulatan partai, urusan kami, tapi undang-undang mengamanahkan bahwa itu telah dilegalkanlah, sahlah, dicatat oleh negara, dalam hal ini diamanahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yang menarik dari kepengurusan baru ini, nama Edi Baskoro Yudhoyono, putra SBY yang sebelum menjabat sekjen, kini tak ada lagi dalam daftar pengurus DPP. Menanggapi tidak adanya nama dia dalam daftar kepengurusan, Ibas mengaku tak masalah. Dia mengaku akan fokus di DPR sebagai ketua fraksi Demokrat. Hari ini saya masih dipercaya menjadi ketua fraksi di DPR RI. Tentunya saya juga menjalankan amanat tersebut. Dan sekali lagi tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, akan ada episode berikutnya. Dan kita tunggu saja hingga pelantikan yang benar-benar akan dilaksanakan bulan Juni. SBY akan kembali mengumumkan daftar pengurus DPP Partai Demokrat secara lengkap pada awal Juni mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, Tim TV One mengabarkan. Pak, dikit, Pak. Direvitalisasi dengan dana 47 miliar rupiah tidak menjadikan terminal bus Rawamangun Jakarta Timur menjadi lebih baik. Justru hal sebaliknya lah yang terjadi. Pasca direvitalisasi, terminal bus Rawamangun malah tidak bisa dimasuki bus ukuran besar karena diakui pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada kesalahan pada desain bangunan. Kondisi ini membuat kendaraan panjang seperti bus sulit masuk ke terminal. Dampaknya naik turun penumpang pun terjadi di luar terminal, hingga mengakibatkan kemacetan di sekitar terminal. Selain itu masih banyak kesalahan lain di terminal Rawamangun ini, walaupun desain yang digunakan berasal dari desain ahli perencanaan transportasi atau perencanaan terminal. Dalam kasus kesalahan pembangunan dan desain terminal Rawamangun ini, pihak Dinas Perhubungan DKI mengklaim tak tahu apa-apa soal pembangunan terminal. Bahkan di Sub berdalih seharusnya pihak konsultan yang harus bertanggung jawab karena terlibat mulai dari perencanaan, pembangunan, sampai pengawasan. Sementara itu, pasca direvitalisasi, terminal Pulau Gebang sudah 2 kali mengalami penundaan untuk diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Awalnya, jadwal peresmian terminal Pulau Gebang adalah tanggal 6 Mei 2015, lalu ditunda menjadi 27 Mei 2015. Namun hingga hari ini, tanggal 29 Mei 2015, terminal Pulau Gebang belum juga diresmikan operasionalnya. Berdasarkan pantauan terminal Pulau Gebang, masih terlihat sepi dan tidak terlihat aktivitas yang berarti. Masih banyak tempat kosong di terminal yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara ini. Padahal terminal ini sudah diuji coba selama 3 bulan, maka seharusnya jika tidak ada persoalan, bisa segera dioperasikan. Jadi ada persoalan apakah di balik revitalisasi terminal-terminal bus di Jakarta hingga tidak bisa juga digunakan, meski sudah terkucur dana besar untuk semua ini? Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Katanya saya tidak ingin menyelesaikan 5 tahun. Diisukan itu. Untuk apa? Untuk agar masyarakat ragu. Oleh sebab itu,
pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa Jokowi dan Basuki komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun ini. Komit untuk memperbaiki DKI, komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun ini. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pesannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja, ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, banyak yang bertanya mengenai survei. Saya jawab, saya nggak mikir surpa nggak mikir, survei juga nggak mikir. Tanya lagi mulai capres, saya juga nggak mikir, copras, capres nggak mikir. Sekarang ngurus birokrasi, ngurus masalah KP5, ngurus masalah survei mau berapa nggak pernah mikir dan nggak akan saya pikir. Saya sekarang ini dalam proses mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi dan saya juga ingin tetap fokus bekerja, mengurus mengatasi banjir, di mana membuat resapan, nanti sebentar lagi mulai ngeruk semua sungai yang ada di Jakarta. Jokowi mengaku tak peduli terhadap hasil survei. Bagi Jokowi, hal terpenting sekarang adalah menangani urusan warga Jakarta seperti banjir dan kemacetan. Jokowi pun menolak jika dicalonkan dan diganggu urusan apapun selain permasalahan. Tidak pernah mikir survei, sama sekali nggak pernah mikir. Jadi saat ini ya sekali lagi harus saya sampaikan, saya ingin tetap konsentrasi ngurusin rusun, ngurusin macet, ngurusin banjir, ngurusin ngeruk kali, ngurusin kampung deret, ngurusin gitu-gitu aja lah. Saya nggak mau diganggu, dipengaruhi, direcokin dengan hal yang saya sudah sampaikan bola-balikan, saya itu nggak mikir, saya itu fokus sekarang ini bekerja untuk Jakarta. Saya sudah pusing, meloncat sana, meloncat sini, itu nggak mikir. Jika Jokowi ternyata dicalonkan dari PDI Perjuangan sebagai calon presiden, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda akan memilih Jokowi sebagai presiden atau tidak? Enggak, saya memilih. Saya kan ini kan masih punya utang sama Jakarta. Belum beres masalah banjirnya gitu. Oke, gitu. Cuman belum timingnya aja gitu, timingnya belum pas. Kami berdiri di sini di depan Anda semuanya dengan segala kepasrahan dan kerendahan hati, sekaligus takjub dan bersyukur betapa besar rahmat Tuhan Allah SWT. Sejak awal saat saya ditugaskan maju dalam Pilkada DKI Jakarta, sesungguhnya kami sudah menetapkan hati bahwa pemilihan untuk menjadi gubernur, wakil gubernur di DKI ini bukanlah sebuah kontestasi menang atau kalah antara Jokowi, Basuki, dan Bokinara. Siapapun yang menjadi pemenang menjadi tidak penting, karena yang terpenting rakyat Jakarta juga yang harus menang dan yang harus dimenangkan. Atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Senin tanggal 15 Oktober 2012, kami Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, saya berjanji. Saya berjanji. Untuk seluruhnya, akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahun 1945. Rasulullah pernah kasih referensi siapa saja yang termasuk golongan orang-orang munafik. Apa kata beliau? Satu hadis dari baginda Rasul, ayatul munafiki thalasun. Ada 3 tanda orang-orang yang munafik. Semoga 3 ini enggak ada pada diri kita. Apa yang pertama? Idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia akan berbohong. Ketika lidahnya berucap, maka yang terlahir hanyalah dusta. Dia lakukan dengan perkataannya satu hal yang dusta, satu hal yang bohong, satu hal yang menipu kepada publik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika mereka berjanji, mereka khianat, mengingkari. Ya Allah, berapa banyak janji-janji yang kita berikan kepada keluarga, kita berikan kepada Allah, kita janjikan, ya Allah, kalau nanti saya menjadi orang kaya, saya akan sujud di masjid, saya akan bantu fakir miskin, saya akan berikan orang-orang yang tidak mampu. Tapi nyatanya pemirsa, ketika kita kaya, kita lupa daratan. Ketika kita sejahtera, kita bahkan lupa dengan sekeliling kita, kiri dan kanan. Berapa banyak janji ini yang kita ingkar? Pertanyaan untuk kita, berapa banyak dosa ini dari janji yang teringkari, yang harus kita tebus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tergolong dalam orang-orang yang munafik. Orang yang munafik berjanji tapi tidak ditepati. Jangankan Allah membencinya, manusia siapapun kita tidak ada suka dengan orang yang selalu mengingkari janji. Ingat, Kementerian Hukum dan HAM atau Menteri Hukum dan HAM itu tidak pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui, itu kedaulatan partai, urusan kami, tapi undang-undang mengamanahkan bahwa itu telah dilegalkanlah, sahlah, dicatat oleh negara. Amir Syamsuddin dan Syarif Hasan. Menurut SBY, nama pengurus yang ia umumkan baru sebatas pengurus utama partai. Dalam kepengurusan baru ini, 6 nama yang dipilih untuk mendampingi SBY sebagai wakil ketua umum adalah Syarif Hasan, Roy Suryo, Joko Wijianto, Nur Hayati Ali Asegaf. Dalam hal ini diamanahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yang menarik dari kepengurusan baru ini, nama Edi Baskoro Yudhoyono, putra SBY yang sebelum menjabat sekjen, kini tak ada lagi dalam daftar pengurus DPP. Menanggapi tidak adanya nama dia dalam daftar kepengurusan, Inal Simbolon dan Muhammad Jafar Hafsah. Susunan pengurus lengkap itu akan saya sampaikan insya Allah bulan depan, dan harapan saya setelah diberikan autentikasi atau legalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan susunan pengurus baru DPP Partai Demokrat periode 2015-2020. SBY memberikan pengumuman didampingi oleh sejumlah elit Partai Demokrat, diantaranya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas,